Setelah kalah 1-0 di leg pertama semifinal Piala Liga atau Carabao Cup di Riverside, Chelsea melumat Middlesbrough asuhan Michael Carrick dengan 6 gol di Stamford Bridge di leg kedua. Cole Palmer mencetak 2 gol, sementara Enzo Fernandez, Axel Disasi, dan Noni Madueke juga mencetak gol setelah gol bunuh diri dari Johnny Hawson. Dalam pertandingan yang disebut manajer Mauricio Pochettino sebagai pertandingan terpentingnya ini, Chelsea benar-benar tampil dominan dan luar biasa, membawa mereka melaju ke babak final dan akan bertemu pemenang antara Liverpool versus Fulham United. Bagaimana Pochettino mengatur strateginya untuk membalikan keunggulan agregat sebesar itu? Berikut semua poin penting dari pesta gol Chelsea di Piala Liga atau Carabao Cup ini. Michael Carrick salah taktik. Michael Carrick ingin skuad Middlesbrough-nya tetap berpegang pada prinsip mereka apapun yang terjadi. Ia masih yakin dengan taktiknya yang ia gunakan di leg pertama, tetapi prediksinya gagal total dan justru membuat timnya dibantai Chelsea. Sebelum laga ini, taktik tersebut masih terbukti ampuh saat Middlesbrough menang atas Rotherham, dan kini mengharapkan untuk dapat mengulangi strategi yang sama melawan skuad senilai 10 triliun rupiah jelas sebuah kesalahan besar. Selama babak pertama, berkali-kali gelandang Boro tidak dapat menerima bola saat pemain bertahan mereka mencoba mengirimkan bola ke arah mereka, karena selalu ada pemain Chelsea yang menutupnya. Menerima bola pun juga malapetaka. Hayden Hackney kehilangan bola saat terciptanya gol ketiga Chelsea, dan Berlasser juga kehilangan bola saat gol keempat tim tuan rumah. Pada setiap kesempatan, gelandang Middlesbrough mungkin lebih suka tidak diberi bola dalam keadaan sulit seperti itu. Dampak kehadiran Ben Chilwell. Pada leg pertama di Riverside, penyerang Chelsea kesulitan dan pergerakan mereka dapat dengan mudah diprediksi karena mereka terjebak dalam posisi mereka. Ada perubahan selama pertandingan tadi malam ketika hal yang sama terjadi. Ketika para pemain bertahan Middlesbrough menciptakan garis yang tidak bisa ditembus, ada seorang pemain yang memberikan perbedaan. Perbedaan utama antara pertandingan leg pertama dan kedua adalah kehadiran Ben Chilwell, pemain Chelsea yang berkeliaran ke sana kemari dan selalu berada di mana-mana dari posisi awalnya sebagai bek kiri. Tidak seperti rekan satu timnya, Chilwell siap untuk mengambil posisi yang tak terduga dalam usahanya untuk merebut bola. Dan hasilnya, ia terbukti sangat sulit untuk diatasi oleh pemain Boro. Salah satu momen terpenting dari perannya adalah saat Chilwell membongkar pertahanan lawan yang membuat mereka kebingungan dan berujung menjadi gol pembuka Chelsea pada menit ke-15, yang memungkinkan Raheem Sterling untuk mengirimkan umpan silang yang mengakibatkan Hawson melakukan gol bunuh diri. Cole Palmer tampil brilian. Setelah mengalami mimpi buruk di Riverside di leg pertama beberapa pekan lalu, kini Cole Palmer memastikan dia telah memperbaiki keadaan dengan performa brilian di Stamford Bridge. Dia membuang 3 peluang emas di markas Boro, namun tidak membuat kesalahan dengan 2 golnya malam ini. Alih-alih bermain dalam peran false nine seperti yang dia lakukan terakhir kali, kini dia tampil tepat di depan dua lini tengah Enzo Fernandez dan juga Moise Caicedo. Pemain yang didatangkan dengan bandrol 900 miliar rupiah ini dengan mudah menjadi salah satu pemain terbaik Chelsea musim ini. Dan hari ini ia membuktikan perannya dalam kemenangan terbesar The Blues musim ini. Nama Cole Palmer akan masuk dalam daftar pemain Chelsea yang akan berangkat ke Stadion Wembley untuk menghadapi lawan di babak final Piala Liga. Lawannya adalah antara Liverpool atau Fulham, dan ia juga punya pengalaman tampil di stadion tua yang terkenal itu. Di ajang Community Shield, ia pernah mencetak gol dari jarak jauh untuk Manchester City saat melawan Arsenal. Cole Palmer juga punya pengalaman menjadi pemain timnas Inggris, dan dia akan semakin mudah mendapatkan tempatnya di timnas jika performanya terus seperti saat ini. Enzo Fernandez dibuat kesal Mudryk yang tertidur. Enzo Fernandez tampil dengan bagus sejak awal, namun satu pemain yang tidak dalam kondisi terbaiknya adalah Mykhailo Mudryk. Enzo bahkan kadang-kadang tampak frustrasi dengan pergerakan Mudryk di babak pertama, dan sangat jelas dari bahasa tubuhnya bahwa ia terus mengingatkan rekan setimnya itu yang tampaknya sedang melamun di laga ini. Mykhailo Mudryk kerap bingung dengan posisinya sendiri,
Ia menerima kartu kuning karena memprotes wasit dan akhirnya digantikan saat jeda. Untungnya, buruknya penampilan Mudryk tidak terlalu berdampak banyak bagi The Blues. Enzo melanjutkan kinerja terbaiknya, mencetak gol dengan penyelesaian yang cerdas, tampil dominan dan penuh percaya diri, dan selalu mengejar umpan yang mematikan. Chelsea yakin mau jual Conor Gallagher. Tidak adanya nama gelandang Chelsea Conor Gallagher dalam daftar starting 11 melawan Middlesbrough cukup mengejutkan. Pasalnya Conor Gallagher baru 1 kali melewatkan laga Chelsea musim ini. Itu pun karena skor kartu merah. Conor Gallagher baru masuk di babak kedua, menggantikan Armando Broja pada menit ke-65. Ternyata ada alasan tersendiri mengapa tumben sang pelatih Mauricio Pochettino mencadangkan bintang Inggris itu. Ternyata Pochettino memang sengaja menurunkan pemain yang menjadi starter dengan pemain yang berorientasi untuk menyerang. Strategi Mauricio Pochettino itu terbukti membuahkan hasil dengan 5 gol dari skuadnya dan 1 gol bunuh diri dari tim tamu. Meski baru masuk pada babak kedua, Conor Gallagher juga tampil hebat dengan menyumbangkan 2 assist untuk gol yang dicetak oleh Cole Palmer dan Noni Madueke. George Petrovic, bintang baru Chelsea. Petrovic telah tampil mengesankan penggemar Chelsea dan rekan setimnya dengan penampilannya yang luar biasa sejak menggantikan kiper pilihan pertama Chelsea yang cedera, yaitu Robert Sanchez. Petrovic tampil solid di awal pertandingan kali ini, namun tampaknya dibuat kesal dengan kehilangan clean sheet setelah gawangnya kebobolan gol tembakan jarak jauh dari Morgan Rogers di menit 88. Cepat atau lambat, Mauricio Pochettino pasti akan kesulitan memilih siapa yang akan mengisi posisi penjaga gawang di Chelsea. Saat ditanya oleh wartawan tentang status kembalinya Robert Sanchez dari cedera pada lututnya, ia hanya menjawab bahwa sang kiper masih dalam tahap penyembuhan dan hasilnya cukup positif. Itu menunjukkan bahwa Sanchez akan segera bisa dimainkan oleh Pochettino. Tapi, Pochettino saat ini masih sangat senang dengan George Petrovic, yang telah tampil gemilang selama mengisi posisi Robert Sanchez. Ini nantinya bakal jadi dilema. Kini tinggal menanti hasil pertandingan babak final yang akan digelar pada 25 Februari 2024 di Stadion Wembley. Ini penting bagi Pochettino untuk setidaknya berpeluang mendapatkan trofi pertamanya. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.